pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir. Operasional pengangkutan sampah meliputi pengumpulan sampah. Dalam pengumpulan sampah ini menggunakan alat pengumpul sampah, kriteria alat pengumpul, sesuai dengan kondisi jalan. Bila tidak bermesin, disesuaikan dengan kapasitas tenaga maksimum 1,5 meter kubik. Hanya daerah datar yang tidak bermesin dengan kapasitas tenaga, artinya disesuaikan dengan kemampuan orang yang mengoperasikan, maksimum 1,5 meter kubik, dan daerahnya datar. Bermesin untuk daerah yang berbukit. Pengumpulan sampah menggunakan jadwal ketentuan frekuensi pengumpulan 2-4 kali sehari sebelum jam 7, antara jam 10 sampai jam 5, 15 atau 3 sore, dan sesudah jam 5. Pengumpulan sampah dari sumbernya, ini pengumpulan sampah terpisah, pengumpulan sampah langsung, terus ada pemindahan atau transfer, terus ketentuan pengangkutan. Ini sudah dijelaskan yang lalu dan materi juga sudah saya berikan. Ini sampai ke pengangkutan sampah. Nah, kemudian saya lanjutkan ke pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah. Di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri, baik berupa daur ulang, produk lain maupun energi. Artinya, dalam pengolahan sampah, sampah-sampah yang sampai ke TPA adalah sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pemanfaatannya atau pengolahannya ini berupa daur ulang atau nanti dalam bentuk produk lain ataupun energi. Nah, jenis pengolahan sampah yang pertama transformasi fisik, ada transformasi biologi dan transformasi kimia. Itu artinya kalau diolah. Transformasi fisik berupa apa? Pemisahan komponen sampah, mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi. Kemudian mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan. Transformasi fisik di sini adalah ada kegiatan fisiknya. Contoh, sampah dipisahkan. Fisik-fisik sampah artinya di sini dipisahkan, volumenya terlihat ketika ada pemadatan atau kompaksi, volume menjadi lebih padat sehingga volumenya semakin mengecil. Atau yang terakhir mereduksi ukuran dengan proses pencacahan. Yang kedua, transformasi biologi. Perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan yang stabil. Contohnya, kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal secara aerobik dan penguraian secara anaerobik. Nanti akan saya jelaskan transformasi biologi, perbedaan antara aerobik dan anaerobik. Secara umum, kalau anaerobik itu akan dihasilkan hasilnya berupa padat. Nah, kalau secara anaerobik hasilnya berupa gas. Selanjutnya,
Transformasi kimia, perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Proses pembakaran sampah didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah menjadi fase gas, cair, dan produk padat yang terkonversi dengan pelepasan energi panas. Transformasi kimia di sini menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Jadi yang di sini bukan yang dimaksud pembakaran seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya ya, sampah langsung dibakar di halaman, tetapi pembakaran yang di sini yang dimaksud adalah insinerasi. Insinerasi di sini ini hanya institusi-institusi tertentu yang mendapatkan izin untuk melakukan pembakaran sampah. Contohnya adalah pembakaran sampah B3. Ini hanya institusi tertentu yang mendapatkan izin, tidak semua bila tidak memenuhi izin mendapatkan izin untuk melakukan insinerasi. Karena abu hasil insinerasi pun masih memerlukan penanganan dan tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Ya. Saya lanjutkan. Skala pengolahan sampah. Skala individu, skala kawasan, skala kota. Skala individu yaitu pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung di sumbernya. Ini yang bisa dilakukan adalah contohnya pemilahan sampah sampai pada composting skala individu. Skala kawasan, pengolahan yang dilakukan untuk melayani suatu lingkungan atau kawasan. Ini misalnya perumahan, perkantoran, atau pasar. Skala kota, pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota dan dikelola oleh pengelola kebersihan kota. Kalau yang skala individu dia tadi menyelenggarakan pemilahan sampah ataupun pembuatan composting. Apakah skala kawasan dan skala kota tidak boleh melaksanakan? Sangat boleh melaksanakan ya. Skala kawasan akan lebih bagus di perumahan atau perkantoran, pasar itu melakukan pemilahan sampah sampai pada kegiatan composting. Biasanya di pasar sekarang ini sudah melakukan pengolahan sampah, composting ataupun selain composting dia melakukan pengolahan anaerobik. Salah satunya ada di pasar itu yang menghasilkan biogas. Gas dari yang dihasilkan itu bisa untuk penerangan pasar. Itu juga dengan skala kota ya, pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota. Nah, ini yang mengelola biasanya adalah Dinas Kebersihan Kota, atau kalau di Kota Samarinda yang melaksanakan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Saya lanjutkan teknologi pengolahan sampah. Ini ada pengomposan, ada insinerasi yang berwawasan lingkungan, daur ulang, pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan, terus biogasifikasi. Pengomposan, insinerasi sudah saya jelaskan, kemudian daur ulang. Daur ulang ini adalah mengolah kembali barang-barang
yang bisa digunakan kembali sudah banyak ya. Contohnya plastik, terus bahan-bahan dari kaca itu bisa didaur ulang, kemudian dilakukan proses pengolahan akan menjadi barang baru. Pengurangan volume sampah dengan pencacahan dan pemadatan. Nah, ini untuk sampah organik. Kemudian ada biogasifikasi atau pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah. Nah, saya lanjutkan, ini kelebihan dan kekurangan teknologi pengolahan sampah. Komposting atau pengomposan, kelebihannya proses pengomposan lebih cepat. Volume sampah yang terbuang berkurang. Kenapa berkurang? Karena dibuat menjadi kompos. Kelemahannya, memerlukan peralatan lebih banyak dan kompleks. Kemudian biaya investasi mahal. Nah, tadi composting, ini ada composting sederhana, windrow composting. Tidak memerlukan banyak peralatan, sesuai untuk sampah yang mengandung unsur organik. Volume sampah yang terbuang berkurang, biaya investasi lebih murah. Ada kelemahannya, perlu perawatan yang baik dan kontinu. Kemudian proses pengomposan lebih lama, memerlukan tenaga lebih banyak. Nah, ini perlu dipelajari kenapa ada kelebihan dan kelemahannya tentang windrow composting. Seperti apa sih windrow composting itu? Silahkan kalian searching sendiri ya. Jadi secara umum gambarannya, sampah dihampar, ditambahkan selain kompos, kebutuhan-kebutuhan untuk pengomposan seperti starter, bahan untuk mencukupi CN rasionya, kemudian diberikan penutup dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam skala harian perlu dilakukan pengadukan dan penambahan air untuk menjaga kelembabannya. Kemudian ke pemadatan. Volume sampah yang terbuang dapat dikurangi. Praktis efisien dalam pengangkutan ke TPA. Pemadatan, saya lanjutkan, pemadatan volume sampah yang terbuang dapat dikurangi, praktis atau efisien dalam pengangkutan ke TPA. Biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan relatif mahal. Saya lanjutkan, insinerasi. Untuk kapasitas besar, hasil samping dari pembakaran dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembangkit tenaga listrik, volume sampah menjadi sangat berkurang, kemudian kelebihannya adalah higienis. Kelemahannya, biaya investasi dan operasional mahal, kemudian dapat menimbulkan polusi udara. Nah, dapat menimbulkan polusi udara ini sudah bisa ditekan ya, karena cerobong insinerasi ini pada ketinggian tertentu
ketika dilepaskan udara dari hasil pembakaran ini sudah ketinggiannya diperhitungkan melebihi dari bernafasnya manusia. Jadi tetap relatif aman. Kemudian daur ulang. Ini adalah pemanfaatan kembali bahan organik yang sudah terpakai. Ini pekerjaan baru atau tambahan bagi para pemulung. Kemudian volume sampah yang terbuang berkurang, menghemat lahan pembuangan akhir. Kelemahannya, tidak semua jenis sampah bisa didaur ulang. Memerlukan relatif lebih mahal bila dilaksanakan secara mekanis. Nah, kemudian kurang sehat bagi pemulung sampah ini ketika pemisahannya. Oke. Tadi di awal saya jelaskan apa pengolahan aerobik dan anaerobik. Anaerobik ini adalah proses anaerob, pengolahan secara biologi yang terjadi tanpa kehadiran oksigen. Apakah tanpa oksigen sama sekali? Ini adalah oksigennya terbatas. Reaksinya bahan organik ditambah H2O ditambah nutrien. Nah, di sini dihasilkan kompos, sel baru, CO2, CH4, NH2, H2S, dan energi. Nah, kalau anaerob atau yang dominan dihasilkan adalah CH4 atau metana. Kemudian metana ini yang biasa disebut proses anaerobik ini disebut proses biogas. Jadi akan dihasilkan gas metana. Kemudian faktor penting dalam implementasi anaerobik digester adalah ketersediaan oksigen, kadar air, ukuran dan densitas, temperatur, pH dan alkalinitas, rasio J/N, kelembaban, toksisitas, logam berat. Nah, ketersediaan oksigen. Oksigen ini diperlukan kalau di sini tadi disebutkan tanpa kehadiran oksigen. Nah, oksigen diperlukan dalam jumlah terbatas. Kelebihan jumlah oksigen atau adanya oksigen dalam jumlah banyak akan menggagalkan kegiatan anaerobik ini. Kemudian kadar air juga perlu dipertimbangkan. Kalau bahan yang diolah itu terlalu encer karena kebanyakan kadar air, maka proses juga tidak akan berjalan lancar. Begitu juga dengan ukuran dan densitas. Ya. Ukuran semakin besar akan semakin lambat. Kalau ukuran itu semakin kecil, karena akan semakin luas ukuran permukaannya, maka proses akan berjalan dengan cepat. Temperatur harus dijaga dalam kondisi ruang. Ada teori yang menyatakan kalau semakin tinggi temperatur, maka proses akan berjalan semakin cepat. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, temperatur yang semakin tinggi ini malah akan membunuh mikroorganisme
yang terlibat dalam proses anaerobik. Jadi sebaiknya temperatur dijaga dalam kondisi suhu ruang. Begitu juga dengan pH dan alkalinitas. Ini juga dalam kondisi netral. Semakin asam ataupun basah akan mempengaruhi mikroorganisme yang terlibat dalam proses ini. Nah, rasio C/N ini juga harus dijaga. Begitu juga dengan kelembapan. Nah, selanjutnya toksisitas dan logam berat. Nah, toksisitas atau zat beracun ataupun logam berat sebaiknya tidak boleh ada dalam reaksi anaerobik digester ini karena dia akan membunuh mikroorganisme yang ada dalam proses anaerobik. Saya lanjutkan proses aerobik. Aerobik atau kegiatan pengomposan. Kalau di aerobik composting, bahan utama, hasil utama dari reaksi itu adalah kompos. Jadi saya jelaskan kalau di anaerobik tadi ada kompos, tapi kompos di sini ini tidak dominan. Dia merupakan hasil samping. Hasil utama adalah metana atau CH4. Nah, berbeda dengan aerobik composting, produk utama adalah kompos. Ini ada beberapa composting. Nah, saya lanjutkan, nanti seterusnya bisa dibaca. Perbandingan pengomposan, ini akan menjelaskan reaksi pengomposan aerob dan anaerob. Reaksi pembentukannya eksotermis, butuh energi luar, dihasilkan panas. Kalau anaerob, endotermis, tidak butuh energi luar, dihasilkan gas biosumber energi. Produk akhir, ini humus, CO2, H2O. Humus adalah produk akhir terpenting dari anaerob, Produk dari anaerob ini berupa lumpur, CO2 dan CH4 atau metana. Jadi produk utamanya adalah metana. Untuk mereduksi volumenya dari bahan awal sama-sama untuk aerob dan anaerob lebih dari 50%. Waktu proses aerob ini 20-30 hari, anaerob 20-40 hari. Tujuan utama kalau proses aerob ini adalah reduksi volume, anaerob adalah produksi energi. Berbeda ya. Tujuan sampingan ini produk kompos, yang satunya anaerob adalah stabilitas buangan. Nah, secara estetika, aerob ini tidak menimbulkan bau, anaerob menimbulkan bau bila terjadi kebocoran ya. Composting, operasional proses composting ini meliputi dari pemilahan, pencacahan, proses composting, proses pematangan, dan pengayaan. Setelah jadi kompos, dilakukan pengayaan.
Terus pemanfaatan proses biologis. Nah, dalam composting ini ada dua jenis mikroba yang digunakan. Mikroba anaerobik dan mikroba aerobik. Mikroba anaerobik tidak membutuhkan oksigen, jenisnya mesofilik dan termofilik. Mikroba aerobik membutuhkan oksigen, jenisnya mesofilik dan termofilik. Nah, composting kenapa bisa terjadi tahapan ada proses membutuhkan mikroba anaerobik dan mikroba aerobik. Dalam tumpukan bahan organik pembuat kompos, tidak semua bagian itu mendapatkan oksigen. Nah, bagian tidak mendapatkan oksigen, dia terjadi proses anaerobik. Nah, bila proses itu terjadi proses anaerobik di luar kendali kita, maka akan menjadi dihasilkan gas. Maka karena itu perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan misal setiap 1 hari sekali atau 2 hari sekali, selain untuk meratakan suhunya, nah, karena di sini ada temperatur untuk meratakan suhu supaya juga tidak terjadi proses anaerobik seluruhnya. Nah, saya lanjutkan ada proses insinerasi. Tadi yang pembakaran. Mengkonversi materi padat menjadi gas dan materi padatan yang sulit terbakar. Ini berupa abu ataupun debu. Mengurangi volume 85–95%, mengurangi berat 70–80%. Sasaran insinerasi, mereduksi massa dan volume buangan, membunuh bakteri dan virus, mereduksi materi kimia toksik, memudahkan penanganan limbah selanjutnya. Biasanya yang dilakukan insinerasi ini adalah limbah medis. Selain mereduksi massa dan volume buangan, insinerasi ini bisa membunuh bakteri dan virus dari limbah medis. Begitu juga dengan materi kimia toksiknya. Nah, setelah dilakukan insinerasi, ini di sini disebutkan memudahkan penanganan limbah selanjutnya adalah setelah bila tidak dilakukan insinerasi, limbah medis ini akan menumpuk, tidak ada orang yang berani menyentuh. Setelah dilakukan insinerasi, limbah yang dihasilkan selanjutnya adalah abu. Nah, abu ini juga tidak sembarangan bisa kita langsung dibuang, tetapi ada tempat-tempat tertentu untuk menampung dan menangani limbah abu tersebut. Saya lanjutkan pirolisis. Nah, pirolisis ini adalah degradasi limbah organik termal dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan arang karbon, minyak, dan gas yang dapat dibakar. Jadi pirolisis ini dengan suhu-suhu tertentu. Di sini ada beberapa dipisahkan ya, ada limbah padat menggunakan udara dalam kondisi terbatas ataupun tanpa udara. Sini dipisahkan. Nah, nanti
Pemisahannya ini silahkan dibaca. Selanjutnya ada gasifikasi. Nah, ini tadi tentang pirolisis, pengolahan pengolahan limbah padat tanpa oksigen. Silahkan dibaca. Kemudian untuk pengurangan. Ini pengurangan sampah ketika sudah masuk sampai masuk, saya lanjutkan ya, ini pengurangan, pengurukan sampah sampai di TPA. Skemanya, sampah masuk, ini skema yang terjadi di TPA, sampah masuk, kemudian dilakukan penimbangan dan pencatatan. Nah, penimbangan dan pencatatan ini dibagi menjadi sampah tercampur, sampah terpilah, dan residu. Sampah tercampur ini dilanjutkan ke TPST. Di TPST dilakukan composting dan daur ulang. Kemudian sisanya adalah residu. Kemudian ini penurunan sampah. Ada residu dikumpulkan. Kemudian penyebaran dan perataan sampah. Ini artinya sampah yang sudah tidak bisa lagi dikomposting ataupun didaur ulang. Kemudian dilakukan pemadatan sampah. Setelah ada pemadatan sampah, proses selanjutnya sampah yang sudah dilakukan di TPA sudah beberapa waktu akan terjadi pelindian atau ada lindi, licit, kemudian ada juga dihasilkan gas. Nah, lindi ini diolah, begitu juga dengan gas dimanfaatkan. Setelah dilakukan pengumpulan, ini bukan gas, tidak hanya dibakar, dibuang saja ya. Sekarang ini gas yang dihasilkan dari TPA sudah dimanfaatkan, salah satunya untuk penerangan lampu di sekitaran TPA ataupun penduduk yang ada di wilayah yang di dekat dengan TPA. Nah, kemudian untuk setelah pemadatan tadi dilakukan juga penutupan tanah. Penutupan tanah ini penutupan tanah harian, penutupan tanah antara, dan bila sudah TPA itu sudah terpenuhi, lahannya sudah tidak bisa digunakan lagi, maka dilakukan penutupan tanah akhir. Nah, rincian tentang pengurukan ada di sini, silahkan kalian baca untuk lebih detailnya. Ya, jadi setelah saya paparkan tadi, saya lanjutkan tentang pengangkutan, tentang pengolahan sampah, sampai sedikit sampai ke pengurukan. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Untuk menambah kekurangan saya yang beberapa waktu, setelah ini akan saya berikan tugas dan untuk dikerjakan di masa
Minggu tenang. Materi tidak akan jauh dari apa yang sudah saya berikan. Oke. Dan untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Saya sarankan juga untuk membaca dari materi-materi lain yang berkaitan dengan pengolahan sampah dan yang saya sampaikan. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan PJ kalau mau ini ambil ini dulu untuk di screenshot dulu. Baik, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat siang. Saya tutup ya. Siang, makasih, Bu. Ya.